Bersama KPU Kabupaten Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, jumpa lagi dengan saya Ahmad Mauludini, tuan rumah di Data, Dialog Interaktif Data Pemilih, podcast yang satu-satunya dari KPU Kabupaten Semarang yang membahas seputar pemutahiran data pemilih. Pada podcast di Data kali ini kita sudah kedatangan tamu super spesial yang dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan kita teman pemilih berkenaan dengan data pemilih ini. Beliau adalah Bapak Paulus Widiantoro, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Tengah. Halo Pak Paulus. Halo, selamat siang Mas Maul. Selamat datang Pak Paulus di podcast di Data. Bagaimana kabarnya Pak Paulus hari ini Pak Paulus? Sehat dan ceria. Alhamdulillah Pak Paulus sehat dan ceria. Pak Paulus, sebelum kita mengupas lebih jauh terkait data pemilih Pak, boleh berkenan Pak menyapa teman pemilih dan mungkin menyampaikan salam perkenalan sedikit Pak. Ya. Halo seluruh teman-teman pemilih di wilayah Kabupaten Semarang. Selamat siang. Semoga kita semua dalam kondisi yang dalam lindungan Tuhan dan selalu sehat dan ceria selalu. Saya Paulus Widiantoro, Ketua Divisi Data dan Informasi di KPU Provinsi Jawa Tengah. Sebelum kita berbicara lebih jauh Pak Paulus terkait data pemilih, mungkin Pak Paulus bisa berkenan menyampaikan Pak bagaimana awal mula Pak Paulus berkecimpung di bidang kepemiluan Pak. Ya, terima kasih Mas Maul. Jadi kalau berbicara keterlibatan saya dalam kepemiluan, sebenarnya saya sudah mulai jauh sebelum saat ini. Jadi tahun 97 pada saat masih pemilu Orde Baru, saya sudah bersama kawan-kawan aktivis di Jawa Tengah mendirikan Komite Independen Pemantau Pemilu KIPP Jateng. Jadi kita memantau tepatnya pemilu 1997. Dalam kondisi yang represif, kita melaksanakan pemantauan di Jawa Tengah. Lalu 99 saya juga membantu di beberapa pemantauan pemilu. Setelah itu baru saya bergabung di KPU sejak tahun 2008. Jadi mulai 2008 saya di Kabupaten Kebumen, 2 periode saya menjadi penyelenggara pemilu. Lama juga ya Pak Paulus ya, dari kira-kira sekitar 27 tahun berkecimpung di bidang kepemiluan sementara. Iya, intens berarti hampir 18 tahun. 18 tahun. Yang intens. Di KPU-nya ya Pak. Iya, di KPU-nya. Itu dulu di Kebumen itu di divisi data juga Pak Paulus atau? Enggak, saya malah di Kebumen saya tidak pernah pegang divisi data. Oh, gitu. Dulu saya hampir semua divisi pernah, kecuali data justru yang belum pernah. Oh gitu Pak. Iya, di Kabupaten provinsi ya? malah saya pegang data. Oh, berarti Karena dulu di Jawa Tengah ketua itu pegangnya bebas, tetapi saya lebih lamanya di perencanaan keuangan dan logistik dulu paling banyak. Oh gitu, berarti mulai berkecimpung di data pemilih terutama waktu di KPU Provinsi Jawa Tengah. Iya, 2018. 2018 nggih. Itu ada pengalaman menarik apa Pak Paulus di awal mula ketika tiba-tiba di KPU Provinsi pegang data pemilih? Iya. Saya pada dasarnya adalah orang yang suka dengan tantangan baru. Oh, gitu. Maka ketika di provinsi yang belum pernah saya ampu ya, saya ingin mencoba dan ternyata memang luar biasa. Kerja di data butuh ketelitian, ketepatan waktu dan kecepatan. Sementara kita harus kerja cepat tapi harus teliti. Ini yang tantangan luar biasa. Iya. Dan kita mengakomodir mulai dari petugas PPDP, Pantarli untuk mengkolek dan kita membetulkan data-data itu memang kerja yang luar biasa kalau saya lihat. Kompleks sekali ya Pak Paulus. Kompleks sekali permasalahannya. Tuntut untuk senantiasa teliti dan juga cepat, tapi harus teliti. Ya itu mungkin tantangan yang cukup berat ya Pak Paulus ya. Tapi Pak Paulus juga beberapa kali sudah bisa mengatasi hal tersebut Pak Paulus ya. Ya sebenarnya bukan saya, tetapi saya hanya mengkoordinir kawan-kawan kabupaten kota di Jawa Tengah yang memang kerjanya luar biasa sehingga hat-trick 2 kali berturut-turut di Jawa Tengah itu memenangkan penghargaan manajemen pemutakhiran data pemilih terbaik
Wah, luar biasa. secara di nasional. Jadi pemilu 2019 dan pemilu 2024 kemarin. Itu kalau boleh di-share ke teman pemilih, apa itu Pak Paulus, apa resep dan juga rahasianya bisa hat-trick seperti itu? Ya tadi kita dituntut bekerja cepat, tepat waktu, tapi teliti. Jadi saya menerapkan manajemen, saya mendahului timeline yang diatur oleh regulasi. Misalnya, suatu tahapan selesainya tanggal 15, saya akan minta tanggal 12 itu selesai. Jadi 12 sampai 15 saya akan meneliti lagi. Jadi ketika ada kesalahan saya akan kembalikan sehingga saya beri tenggat waktu yang juga mepet kepada kawan-kawan. Dan memang komunikasi yang harus dibangun bahwa kawan-kawan di bawah juga bekerja dalam tekanan. Cara komunikasi setiap person itu tidak bisa kita samakan. Tantangan di setiap kabupaten juga tentu tidak bisa kita samakan. Itu yang harus kita punya peta di Cilacap, di Semarang, di Rembang, di mana Brebes, tentu kondisinya akan berbeda. Itu yang harus kita punya trik untuk mendukung kawan-kawan untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Itu ya kuncinya itu. Kalau boleh sederhanakan, pola komunikasi dan juga quality control Ya, yang itu harus ditekankan ya Pak. quality control harus kuat. Jadi kita memang harus memastikan data yang kita hasilkan mau kita tetapkan itu benar-benar sudah minim kesalahan. Walaupun masih ada kesalahan tapi kan semakin minim. Suruh nol, ya, nol kesalahan, zero mistake, itu yang kita inginkan. Tentu hal ini menjadi spesial ya Pak, mengingat bahwa Jawa Tengah itu merupakan top 3 dari jumlah penduduk atau pemilih. Jumlah pemilih kita terbesar ketiga, setelah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Dan jumlah TPS juga sama. Oh gitu ya Pak ya. Dan selalu terbaik terus ini, itu tentu adalah pencapaian dan prestasi yang luar biasa dari Pak Paulus juga teman-teman Datin di Jawa Tengah gitu ya Pak Paulus ya. Kerja luar biasa kawan-kawan bisa lihat. Mungkin bisa juga disampaikan Pak Paulus, apa ada progres atau dinamika apa dari pemilu yang Pak Paulus pertama itu 2018 ya Pak, terkait dengan data pemilih, kemudian hingga pengolahan data pemilih di pemilu terakhir 2024 ini Pak. Ya tentu ada progres luar biasa. Kalau 2018 walaupun kita sudah memakai sidalih 3 versi 3 kita tentu kita masih mendeteksi kegandaan itu masih kita sering kelolosan. Jadi kegandaan itu masih kadang-kadang tinggi sehingga menjelang pleno kita punya aplikasi sendiri yang memantau kegandaan itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua memang banyak masih kalau bahasa tanda kutip adalah data sampah ya dari data pemilih kita. Itu akibat dari residu dari pemilu 2014 saat pertama kali program EKTP. Jadi pembersihan yang KTP manual ke KTP elektronik itu masih menyimpan residu. Di mana dulu ketika data pemilih kan tidak detail sampai mencatat NIK NKK. Lalu 2014 karena sidalih waktu itu tidak bisa diinput tanpa NIK NKK, ada 13 item yang harus kita input. Jadi waktu itu ada namanya NIK generate. Jadi kalau tidak tahu ya kita diberi rumusnya untuk memasukkan sendiri. Nah, itu residu itu ada muncul di 2018, yaitu kita bersihkan. Ketika itu pemilu 2019 ya, pemilu 2024 itu sudah data kita relatif bersih. Jadi ketika kawan-kawan melakukan pemutakhiran ini tidak terlalu berat. Lalu yang kedua, kualitas sidalih di 2024 ini juga sudah sangat luar biasa. Untuk 2018 kawan-kawan yang menginput sidalih itu kan kadang setengah mati. Jadi ketika sedang kerja berat, tahu-tahu keluar lalu making ya Pak Paulus ya? Iya, lalu ada maintenance. Lalu ada bad gateway. Lalu terus 402, 404 itu selalu muncul ya, jadi tidak bisa dipakai. Kemarin untuk pemilu 2024 nyaris tidak ada keluhan seperti itu. Jadi kawan-kawan baik itu PPK ataupun operator KPU kabupaten ketika nginput sidalih relatif lancar sekali, tidak ada kendala. Gitu ya Pak Paulus ya. Berarti pengembangan TI atau teknologi informasi luar dari biasa. KPU itu cukup menyumbang progres dari pelaksanaan pemutahiran data pemilih ya Pak? Ya, itu yang pertama. Yang kedua kita mengevaluasi pemilu 2019 ya. Saat itu kita ada penetapan DPT sampai 4 kali. Kalau Jawa Tengah bersyukur bahwa kita hanya sampai
3 kali. Jadi yang penetapan terakhir nasional terakhir Jawa Tengah sudah kita tidak merubah apapun karena sudah fix ya, sudah bersih, sehingga tidak hanya dulu masih 34 provinsi, kelihatannya hanya ada 3 provinsi yang tidak melakukan Penetapan DPT perubahan, DPT perbaikan, DPT HP hasil perbaikan sampai 4 kali. Kita tidak ikut yang 4 kali karena sudah relatif bersih, dicek. Kalau dari sisi regulasi seperti apa Pak? Mungkin ada perbedaan nggak? Ya, regulasi yang sekarang semakin melihat kekosongan-kekosongan regulasi di setiap kejadian. Oh gitu. Ketika kita memutakhirkan data pemilih di lapangan, tentu kita menemukan kondisi-kondisi yang memang kadang belum diatur di regulasi. Nah, regulasi yang terakhir ini sudah cukup komprehensif, ya walaupun belum 100%, tapi cukup komprehensif. Sehingga kita tidak terlalu banyak membuat improvisasi ketika ada kekosongan hukum. Ini yang luar biasa. Oke, berarti selain ada upgrade dari sisi TI, dari sisi regulasi juga harus Ya, hukum gitu ya Pak? sudah mengantisipasi kejadian-kejadian apa. Ya kalau di Jawa tentu tidak terlalu signifikan ya problemnya kekosongan regulasinya. Tetapi di luar Jawa banyak kawan-kawan yang masih menemukan kasus-kasus yang belum diatur di regulasi. Karena di sana kan kompleks sekali permasalahan kependudukannya. Iya, berarti kondisi wilayah geografis juga mempengaruhi. Ya mempengaruhi. Misalnya rekam KTP. Kalau di Jawa Tengah ini kan sudah kurang 0,0 sekian saja. Tapi di provinsi lain kan ada yang masih capaian 80%, 90%. Ini tentu ada kendalanya. Kalau kita sudah 99, sekian persen sudah. Iya Pak, sekarang ini kan masuk masa pasca pemilu ya Pak, Iya. post election seperti itu Post-election. Pak. Ini pemutakhiran data pemilih apakah masih dilakukan Pak Paulus? Ya, jadi pasca pemilu 2019, KPU sudah mengubah paradigma tentang pemutakhiran data pemilih untuk pemilu. Kalau dulu kita memakai sistem periodic list ya. Jadi pemutakhiran data pemilih hanya pada periode tertentu. Mau pemilu 2014 ya menjelang itu saja. Setelah itu DPT selesai. Tapi setelah pemilu 2019, KPU mengubah menjadi continuous list. Artinya setelah DPT itu tetap dipelihara data itu, diupdate yang disebut dengan PDPB, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Setiap bulan diupdate sehingga data ini selalu update. Nah, ini kawan-kawan pas post election, pasca pilkada 2024 juga melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Sehingga DPT kita, kalau kita bicara DPT adalah bukan DPT pilkada 2024 tidak, tapi DPT bulan ini berapa. Jadi ya menuju ideal yang kita idealkan sebenarnya adalah per hari besok. Jadi misalnya DPT Kabupaten Semarang hari ini berapa, kemarin berapa, besok berapa. Ya kita masih per tribulan ya. Tribulan gitu ya. Tapi ke depan kita mengidealkan adalah tidak hanya per hari, tapi besok real time per detik. Detik ini berapa sih DPT-nya? Oh, gitu. Gitu. Itu jadi nanti teman pemilih juga bisa memantau real time per hari Real time, gitu Pak. iya. Ke depan dengan dukungan ideal ini, kita seperti itu. Oh, gitu ya Pak. Apakah ada perbedaan Pak Paulus dalam memutakhirkan data pemilih pada saat tahapan dan juga di luar tahapan Pak? Ya tentu ada perbedaan ya. Kalau pemilih di tahapan kan waktu kita pendek sekali. Jadi kalau sudah batas waktu penetapan sudah selesai. Kalau di ini kan misalnya ada data, kita terima data baru, tapi elemen datanya belum ketemu. Nah sehingga harus kita lengkapi itu, ya kita bisa di periode berikutnya. Jadi ini lebih longgar dari maka dalam longgar ini ketelitian yang menjadi pokok perhatian saya. Karena misalnya saya punya data baru, hasil masukan masyarakat atau Bawaslu, tetapi elemen datanya belum lengkap. Ya nggak apa-apa, cari dulu lengkap, baru masukkan. Nggak harus sekarang, besok masih bisa setelah rekapitulasi selesai. Tidak Jadi, ada masalah. prosesnya tetap bisa berkelanjutan ya Pak? Ya, Mungkin tetapi belum ditindak sekarang. pokoknya sekarang adalah ketelitian dan kecermatan. Oh begitu. Padahal DPT pemilihan kemarin kan sekitar 24 juta ya kalau tidak salah. 28 juta 28, kalau, oh iya. kalau pemilu 28 juta 200 sekian, kalau pemilihan pilgub kemarin 24 juta 464 Oh, itu kan ribu. jumlah yang luar biasa itu. Iya. Kalau kita melakukan penelitian tentu mungkin juga itu apakah ada ini Pak batas-batas yang mungkin bisa ditoleransi atau memang dari Pak Paulus menginginkan zero tolerance seperti itu Pak? Kalau Saya semenjak
memegang divisi Jatim, saya tidak mentoleransi kayak selain itu ya. Jadi maka sebelum pleno saya minta tetap penyisiran. Jadi kerja lebih cepat tadi, saya target lebih cepat dari target nasional karena ada waktu untuk menyisir lagi. Oh gitu. Dan itu menyisir melibatkan banyak pihak. Kita ngajak Bawaslu, kadang ngajak NGO yang memperhatikan kita. Untuk sama sebenarnya, semakin yang meneliti semakin banyak akan kita temu kesalahannya. Jangan menelitinya setelah penetapan. Jadi itu menjadi poin krusial itu ya, Pak, ya, untuk meneliti setelah ditetapkan sebelum ada penetapan. Ada poin krusial yang dilakukan dengan meneliti, melibatkan stakeholder gitu ya Pak ya dari tadi kan kita ini Pak Paulus membaca dari sisi penyelenggara. Nah sebenarnya ada ruang atau tidak Pak dari sisi masyarakat pemilih untuk ikut berpartisipasi atau ikut untuk terlibat dalam proses pemutakhiran data pemilih, terutama data pemilih berkelanjutan itu Pak? Ya, jadi peraturan KPU tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan membuka ruang sangat luas untuk seluruh pihak ikut terlibat. Yang pertama adalah semua stakeholder ya. Tentu stakeholder kita adanya ada Bawaslu, ada Dinas Kependudukan, ada pemerintah daerah dengan segala fungsinya, TNI Polri, itu juga kita libatkan. Bahkan KPU juga untuk PDPP ini menerima data dari BPJS, dari BPS, dari Kementerian Sosial, Kemenlu, semua kita elaborasi. Lalu di luar itu juga partai politik. Stakeholder utama kita kan juga partai politik. Teman-teman Bawaslu, itu kita ajak semua. Bahkan NGO, pemerhati pemilu, itu kita libatkan. Nah, tidak kalah penting adalah masyarakat. Jadi hampir semua KPU kabupaten kota punya aplikasi atau mungkin sistem yang lapor diri ketika orang ada perubahan status atau perubahan data atau yang belum masuk untuk dimasukkan atau TMS, itu bisa lapor diri kepada KPU kabupaten kota setempat. Dan ini tinggal kawan-kawan kabupaten kota untuk mensosialisasikan ini kepada masyarakat supaya masyarakat semakin proaktif melaporkan diri perubahan-perubahan yang dialami. Nah tentu berarti harus kita mulai dari dua sisi Pak. Penyelenggara bekerja melakukan pemutakhiran dari sisi masyarakat, ketika ada yang mungkin dirasa belum sesuai bisa menyampaikan masukan dan tanggapan melalui aplikasi. Misalnya ada tetangga atau anggota keluarga yang meninggal dunia atau menjadi TNI Polri, atau yang pemilih baru yang kemarin belum masuk sekarang masuk 17 tahun. Nah itu kan juga perubahan statusnya itu yang bisa dilaporkan. Karena memang dinamika sosial di masyarakat itu lahir, meninggal, pindah itu kan terus bergerak tiap detik ya Pak Paulus. Jadi mungkin masyarakat sendiri yang bisa lebih dekat bisa menyampaikan masukan atau tanggapan ke KPU begitu ya Pak Paulus ya. Terakhir mungkin Pak Paulus, menurut Pak Paulus dalam pandangan Pak Paulus data pemilih yang berkualitas itu seperti apa sih Pak? Mungkin bisa dibagi ke teman pemilih Pak. Ya, prinsip dalam data pemilih adalah pertama bersifat real time, jadi up to date ya. Jadi itu data paling baru. Yang kedua adalah komprehensif. Jadi komprehensif, ya menyeluruh, semua data itu lengkap elemennya, lalu bersifat inklusif. Jadi tidak ada perbedaan, semuanya yang memenuhi syarat tanpa pada bulu ya, memenuhi syarat itu masuk. Itu prinsip-prinsip, 3 prinsip itu yang paling kuat. Nah, terasa kita sudah sampai di penghujung acara Pak Paulus. Mungkin apa yang sudah tadi disampaikan bisa menambah wawasan bagi teman pemilih. Dan sebelum kita menutup podcast kali ini Pak, bisa menyampaikan pesan-pesan buat teman pemilih Pak Paulus? Ya, terima kasih Mas Paul. Jadi seluruh teman pemilih di Kabupaten Semarang, saya sangat mengharapkan partisipasi kawan-kawan semua dalam kegiatan PDPB, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. KPU ingin mempunyai daftar pemilih tetap yang sangat valid dan sangat up to date. Nah, untuk itu maka keterlibatan kawan-kawan dalam melaporkan perubahan-perubahan status, perubahan-perubahan elemen data ini menjadi sangat penting. Maka silakan melaporkan diri melalui kanal-kanal yang sudah disiapkan oleh KPU Kabupaten Semarang. Tetap semangat dan kita semakin memperbaiki demokrasi di Indonesia. Baik teman pemilih, demikian podcast di data kali ini. Semoga teman pemilih senantiasa sehat dan cerdas selalu. Pergi ke pasar menjinjing tas, jangan lupa pulangnya membeli sayur juga beras.
Mari dukung pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang berkualitas agar pemilu ke depan semakin berkualitas. Salam pemutahiran data pemilih berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama KPU Kabupaten Semarang.